lapangan pekerjaan terbatas, persaingan ketat. Bayangkan saja lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang belum mendapatkan kesempatan untuk bekerja, ini disusul lagi dengan lulusan sekolah dan perguruan tinggi berikutnya. Saya berpesan kepada kalian semua, saudara-saudaraku dimanapun di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, gunakanlah waktu sebaik mungkin dan lakukan apapun yang kalian bisa. Jika itu menghasilkan, anggaplah itu pekerjaan. Yang penting kita tidak melakukan tindakan kriminal atau KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan kalimat jenaka, komedi yang lucu, Putri Gus Dur, yaitu Mbak Inaya Wahid, ini menyebut bahwa saking sulitnya mencari pekerjaan, ada anak presiden yang mencari pekerjaan dicarikan oleh orang tuanya. Ada campur tangan dari pihak keluarga, yaitu anak presiden mencari pekerjaan ingin menjadi wakil presiden. Bicara soal pekerjaan, dalam beberapa waktu terakhir ini saya mendapat curhatan dari seorang narasumber, salah seorang buruh pabrik di Kabupaten Tangerang. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa baru saja diputuskan hubungan kerjanya oleh pihak perusahaan. Yang bersangkutan sudah bekerja selama hampir 9 tahun. Berdasarkan surat keterangan yang ia terima dari pihak perusahaan, ia sudah bekerja di perusahaan itu mulai dari 5 Desember 2014 sampai 22 November 2023. Yang tidak habis pikir, selama 9 tahun yang bersangkutan bekerja di perusahaan itu hanya diberlakukan sebagai karyawan kontrak. Sistem perjanjian kontraknya itu dilakukan per 3 bulan atau 6 bulan sekali tanpa jeda. Bahkan ketika yang bersangkutan sudah habis masa kontraknya, ia mengaku masih dipekerjakan tanpa status apapun. Baru bulan berikutnya melakukan perjanjian kontrak kembali. Artinya selama 9 tahun kurang 13 hari itu, yang bersangkutan memang benar-benar bekerja di perusahaan itu tanpa putus. Terus kerja. Ini juga dibuktikan dari surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak perusahaan bahwa yang bersangkutan bekerja mulai 5 Desember 2014 sampai 22 November 2023. Melakukan tindakan yang melanggar aturan perusahaan, yaitu dengan tuduhan ia akan mengambil sebuah bekas peralatan yang akan digunakan untuk memodifikasi sepeda motornya. Itu diakui oleh yang bersangkutan bahwa ia salah dan ia sudah minta maaf kepada pihak perusahaan. Ia juga sudah mendapatkan peringatan 1 dari pihak perusahaan. Terkait diputuskannya hubungan kerja yang bersangkutan oleh perusahaan ini atas tuduhan yang dikaitkan dengan peristiwa yang pertama. Ia mengaku pada suatu hari ia menyingkirkan sisa-sisa produksi
Di situ ada sisa alat produksi, ada juga kabel bekas yang ia simpan ke suatu tempat. Namun yang bersangkutan tidak mengakui itu, karena menurutnya disingkirkannya kabel bekas itu supaya tempat kerjanya terlihat rapi dan bersih. Namun alasan itu tidak diterima oleh perusahaan dan ia diberhentikan. Yang miris dari peristiwa ini adalah yang bersangkutan diberhentikan tanpa diberikan pesangon, kompensasi, atau apapun dari pihak perusahaan, kecuali surat selembar yang menyebutkan bahwa ia bekerja mulai 5 Desember 2014 dan 22 November 2023 sebagai syarat untuk mengambil BPJS. Miris ya. Kita berharap apa yang dialami oleh yang bersangkutan ini bisa diselesaikan secara bipartit antara yang bersangkutan dengan perusahaan. Karena memang yang bersangkutan beberapa hari yang lalu sudah menyampaikan surat permohonan bipartit kepada pihak perusahaan. Sekali lagi kita berharap pihak perusahaan lebih bijak dan bisa memenuhi hak-hak yang harus didapatkan oleh yang bersangkutan. Soal anak presiden yang sibuk mencari pekerjaan sebagai wakil presiden, kalian nggak akan kuat karena kalian bukan anak presiden.